Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Miskina I Want to Know It. Solusi mudah dan logis belajar matematika bersama Pak Andre. Pada kesempatan ini kita akan belajar lingkaran. Ini masih kelanjutan dari video sebelumnya. Oke, bagaimana menghitung luas juring dan panjang busur? Di sini kita lihat bahwa di gambar ini menunjukkan luas juring AOB adalah bagian dari suatu lingkaran. Jadi dapat kita rumuskan secara matematis luas juring AOB merupakan bagian dari luas lingkaran ini, ya. Jadi luas lingkaran apa rumusnya? Pi R kuadrat. Itu akan sama dengan nilainya dengan sudut yang dibentuk oleh luas juring AOB. Berapa sudutnya? Alfa. Sudut ini merupakan bagian dari sudut dari lingkaran penuh yang nilainya 360. Nah, ini adalah konsep dasarnya. Jadi, kalau kita bahasa matematikanya dirumuskan seperti ini. Nah, panjang busur AB bagian dari keliling lingkaran ini. Apa rumus keliling lingkaran? 2 pi R. Ya. Senilai dengan sudut yang dibentuk oleh busur AB sebesar alfa. Di alfa bagian dari sudut penuhnya berapa? Lingkaran penuh 360. Ya. Ini adalah konsep dasarnya. Nah, kalau kita gabungkan luas juring dan panjang busur dapat disimpulkan luas juring AOB merupakan bagian dari lingkarannya kan, lingkaran penuh, luas lingkaran penuh. Di pi R kuadrat sebanding atau senilai dengan panjang busur AB bagian dari keliling lingkaran ini. Bagian dari 2 pi R. Nah, senilai juga dengan sudut yang dibentuk oleh busur AB dan luas juring AOB. Berapa sudutnya? Alfa. Alfa itu merupakan bagian dari sudut lingkaran ini ya. Jadi yang ini bagian dari yang besar ini. Jadi bagian dari 360. Nah, inilah konsep dasar dari luas juring, menjadi luas juring dan panjang busur. Oke, di gambar yang kedua ini kita bisa membandingkan antar luas juring pertama dengan luas juring kedua, ya. Misalnya luas juring AOB kita bandingkan dengan luas juring DOC. Itu sama dengan nilainya dengan sudut yang membentuk juring AOB berapa? X. Dibandingkan dengan sudut yang dibentuk oleh juring DOC, Y. Nah, ini kalau yang diketahui dalam suatu lingkaran ada dua buah juring. Ya. Kemudian bisa juga kita membandingkan busur AB dibanding dengan busur DC. Ya, DC. Terus dikaitkan dengan sudut yang membentuk busur AB ini X derajat dibandingkan dengan sudut yang dibentuk oleh busur DC ini Y. Nah, ya ini kalau kita gabungkan
Berarti dari gambar ini dapat kita bikin kesimpulan luas juring AOB dibanding dengan luas juring DOC. Jadi AOB dibanding DOC senilai sama dengan sudut yang membentuknya. Sudut membentuknya AOB berapa? AOB itu X derajat. DOC berapa sudutnya? Juring DOC Y derajat. Itu juga senilai dengan panjang busur yang dibentuk oleh sudut X ini. Jadi AB per panjang busur yang dibentuk oleh sudut Y ini, DC. Ya. Mengerti anak-anak ya? Ini adalah perbandingan yang senilai. Contoh soal. Pada gambar berikut ini, luas lingkaran adalah 48. Berapakah luas juring AOB? Kita bisa membandingkan antara luas juring dengan luas lingkaran. Ini luas lingkaran. Berarti luas juringnya berapa? Luas juring AOB merupakan bagian dari luas lingkaran. Luas lingkaran nilainya 48. Kita langsung 48 ya. 48 sama dengan sudut yang dibentuk atau luas juring, sudut yang dibentuk untuk membentuk luas juring ini ya, AOB berapa? 135. Di 135 sudut juring AOB-nya dibandingkan dengan atau bagian dari sudut lingkaran penuh ya, 360 derajat. Ya, kita sederhanakan. Ini sama-sama kita bagi 45, dapat berapa? 3. Ini bagi 45 ya. Ini bagi 45 dapat berapa nih? 8. Berarti luas juring AOB sama dengan 3/8 ini per 48. Nah, untuk mencari nilai luas juring AOB ini, kita eliminasi 48 ini dengan cara mengalihkan dengan angka 48. Jika ruas kiri dikali 48, ruas kanan juga dikali 48. Karena konsep sama dengan ya. Ini habis, berarti tinggal luas juring AOB. Kemudian kita sederhanakan. Ini sama-sama bagi 8, 1. Ini dibagi 8, dapat 6. Jadi hasilnya adalah 3 dikali 6 sama dengan 18 cm persegi. Kemudian soal yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui sudut AOB 120, OB-nya 21. Hitunglah panjang busurnya. Nah, panjang busur dari AB berarti di sini AB panjang busur dibanding, karena yang diketahui hanya yang ditanya adalah busur AB ini dan tidak diketahui panjang busur lain, maka kita bandingkan dengan bagian dari keliling ini ya. Jadi busur AB ini bagian dari keliling. Berarti AB 2 PR. Maaf. Busur AB bagian dari keliling lingkaran 2 PR. Sama dengan sudut yang dibentuk oleh busur AB berapa? 120 per keliling lingkaran berapa sudutnya? 360. Ya, kita sederhanakan. Berarti busur AB, ya boleh kita langsung kali silang boleh. Ini 2 pi
R kali. Nah, ini sama-sama dibagi 120 dapat 1, dibagi 120 dapat 3. Jadi kali 1/3. Kemudian kita masukin nilainya 2, Pi-nya 22/7, R-nya 21 dikali 1/3. Ini dapat 21, coret, sisa 2 dikali 22 sama dengan 44 cm. Nah, ini adalah panjang busur dari AB. Kita lanjut ke soal nomor 3. Seperti gambar ini. Luas juring AOB 52. Luas juring AOD berapa? Ini. Berarti yang ditanya adalah luas juring AOD kita bandingkan dengan luas juring yang ada. Luas juring yang ada berapa? 52 ya. 52. Itu nilainya sama dengan sudut yang dibentuk oleh luas juring AOD. Berapa ini? Saya cari dulu ya. Ini berarti karena ini 65, ini adalah garis lurus AOC sama dengan 180 dikurang 65. Itu sama dengan 115. Jadi sudut ini adalah 115. Sudut AOD 115. Kemudian kita masukin 115 dibanding dengan sudut juring yang diketahui, AOB. Ini berapa? Ini kan 65, karena dia tolak belakang, ini juga 65. Kita bandingkan 65. Sudah selesai persamaannya, kita lanjutkan penyelesaiannya. Kemudian luas juring AOD, kita kalikan dengan 52, supaya 52-nya hilang ya. Jadi ini 52, kita kalikan dengan angka 52. Karena ruas sebelah kiri kita kali 52, seruas sebelah kanan juga kita kali 52. Ya, 52. Kemudian ini kan habis ya. Jadi sisanya luas juring AOD sama dengan ini sama-sama kita bagi 5. Bagi 5 sama dengan 13. Ini bagi 5 sama dengan 23. Ya. Kemudian ini kita lanjutin 23/13 dikali 52. Bisa kita bagi 13, 1, bagi 13, 4. Jadi sama dengan 23 dikali 4. Nilainya 92 cm persegi. Ya, itu jawabannya D ya. Mudah-mudahan tidak terlalu sulit ya untuk dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan gambar di samping ini. Diketahui panjang busur AB. Panjang busur AB. Oh, ini AB. Panjang busurnya berapa? 48. Panjang busur CD adalah, berarti yang ditanya CD ini. CD yang ini. Nah, ini kan bisa kita bandingkan busur AB dengan busur DC. Yang ditanyakan DC, yuk kita bandingkan. Panjang busur DC dibanding dengan busur yang ada berapa? AB kan? AB. AB-nya ini bawa tulis saja dulu. Busur AB itu sama dengan sudut yang bentuk busur DC berapa? 60. Ini 60 per sudut yang membentuk sudut busur AB. Nah, ini berapa? Karena ini 90 dan ini diameter, berarti ini juga 90. Ini per 90. Nah, ini persamaannya. Tinggal kita masukin. Yang ditanyakan ini. Berarti DC per AB-nya 48. Sama dengan, ini bisa kita sederhanakan sama-sama bagi 20, dapat, sama-sama dibagi 30 ya, dapat 2, dibagi 30 dapat 3. Jadi ini 2/3.
Kemudian DC sama dengan 2/3 dikali 48. Yap. 2/3 kali 48 ini sama-sama dibagi 3. 1 dibagi 3 dapat berapa? 16. Jadi 2 dikali 16 dengan 32 cm. Jawabannya adalah D. Jika video ini sangat bermanfaat dan suka, silahkan like dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Dan untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel ini, silahkan subscribe, klik lonceng notifikasi agar mendapatkan video-video terbaru berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.